Halo, selamat sore. Ketemu di channel Om Bro Mania. Hari ini kita mau ngerakit power kelas AB. Powernya seperti ini. Power kelas AB seperti ini mungkin dia kalau dikatakan panas ya panas. Cuman saya kira power yang model seperti ini saya jamin awet lor. Nggak bedanya soalnya dia menggunakan berbagai macam alat yang kita udah pilih. Jadi kita menggunakan resistor yang 2 watt itu kita pakai Panasonic. Terus yang kapasitornya ini juga kita gunakan dengan yang volt tinggi. Biasanya kalau dia disuplai dengan 110 volt atau 100 dia mampu. Ini power kita menggunakan PCB fiber. Kalau biasanya power yang ini saya suka, dari dulu saya suka dengan power model AXL itu saya suka. Dia walaupun panas tapi bandel juga. Terus ini ada 2 tipe atau sampai 3 tipe. Dia menggunakan hack atau menggunakan stepper. Biasanya dia disuplai dari 48 volt terus 80 volt sampai 126 volt, itu yang 3 stepper. Kalau ini masih kita gunakan, jadi teman-teman dari Kalimantan minta dibuatin sebuah atau berbagai macam power ini menggunakan satu tegangan atau tegangan tidak pakai stepper, dia langsung disuplai 80 volt. Jadi ini langsung disuplai CT 80 volt AC. Ini tipe power kelas AB atau saya bilang tapi saya suka dengan power ini karena dia simetris atau dia menggunakan dual sistem di kanan dan di kiri. Dia menggunakan balance atau supaya bias ke basisnya itu lebih lebih bisa dikontrol atau gampang di set. Nah, ini DCO-nya di sini, DCO-nya di sini. Terus ini supaya karakteristik atau suaranya nggak pecah atau nggak klerek atau nggak serak, dia di sini di offset di sini. Kalau ini DCO-nya ini harus di 25 mini volt itu harus 0 atau tidak boleh keluar tegangan DC-nya. Dia udah input balance. Kalau yang model begini AXL ini dia udah disuplai tegangan dari masternya. Ini dia menggunakan 4K7 itu disuplai. Untuk mensuplai tegangan di IC itu dia menggunakan dioda Zener 12 volt bisa, 15 volt bisa. Suplai dari sini 4K7 langsung masuk ke dioda Zener, langsung masuk ke IC nya 5532 NE ini. Biasanya ini untuk input balance aja. Kalau volumenya dari sini, terus ini masuknya input balance. Jadi teman-teman yang mungkin dari Kalimantan ini mau kita kirim mungkin besok mungkin sudah selesai. Kalau proteknya di sini, proteknya seperti ini masih kita kerjakan ini. Jadi hari ini kita ngerjakan mungkin 20 set, atau ini kita beli kisar 20 biji atau 20 set, jadi 40 PCB. Nah ini kalau kita resistornya menggunakan 0,33, jadi saya lebih suka dengan yang 0,33, dia lebih dingin. Kita menggunakan transistor tipe 5200, MCL juga bisa, terus pakai yang lain juga bisa. Tapi sebaiknya Anda menggunakan 5200 yang ori saja, atau mungkin lebih terpercaya kalau menggunakan transistor yang lebih bagus. Ini komponennya kita udah siapin semua. Ini komponen ini kita udah siapin dari berbagai macam resistor. Kita harusnya, kalau si perakit atau orang yang suka ngerakit itu, dia akan menggunakan banyak tipe pilihan transistor atau banyak ragam transistor. Kalau kita menggunakan, dari dulu saya udah punya dari sini. Ini punya Panasonic ini.
Ini resistornya saya kira handal nih. Ini saya dari mulai tipe 10 ohm, 22 sampai 330 ohm punya. Nah ini kalau untuk keramiknya dia ada yang pakai 1 kilovolt atau 1000 volt. Nah kita pakai yang mungkin yang 1000 volt aja. Ini tipe power kelas AB. Saya bilang simetris karena di bagian depan itu di kanan kirinya dikontrol dengan transistor yang sama. Dari mulai A sampai C itu dari mulai belakang sama. Jadi saya bilang ini simetris karena saya suka dengan tipe power model ini karena memang dia handal sih. Di middle-nya juga bagus, di mid low-nya juga bagus, subnya juga dapet, tergantung nanti dibikin kelas H atau dibikin. Kalau ini sebaiknya kalau Anda punya trafo yang double CT, ini ditambah stepper di belakang ini bisa. Ini panjangnya sekitar 30 cm lur. Nih 30 cm, dia menggunakan power out atau power finalnya 10 set nih. 10 set 1 2 3 4 5. Dia menggunakan power outnya 10 set plus driver 1, berarti 9 set. Kalau saya suka dengan PCB yang fiber ini mungkin lebih apa ya, lebih elegan atau lebih bagus dulur. Ini tipe power, kalau yang terkenal dia AXL. Dia biasanya ini di BA8 atau BA6 ini. Tapi saya suka dengan karakter ini karena dari dulu saya punya dengan power tipe ini jarang trouble atau jarang rusak. Ya bener dia overhead atau panas, kalau di pendinginnya panas, cuman hasil suaranya juga jernih juga gitu. Ini berbagai macam tipe PCB yang udah kita rakit. Nah, ini tapi belum selesai loh, karena masih harus nyolder dulu. Oke, kita mau solder dulu. Jadi yang belum kita solder mau kita solder dulu nih. Nah, ini sebagian sudah disolder, sudah rapi. Oke, solder kita menggunakan apa ini, 60 watt aja lur, biar lebih rapi atau lebih cepat pengerjaannya, atau hasil tenolannya itu lebih dapat atau matang. Itu Pak, saya pakai, memang saya nggak sengaja pakai 60 karena dia biasanya kalau PCB-nya korosi itu dia tetap bisa masuk atau dia lebih rapi. Nah, ini aku kasih contoh dulu. Ini kita benar-benar bisa ngerakit sendiri. Ini kita pakai 60 watt aja lur, karena biasanya kalau malam gini ngedrop. Ini kita solder dulu. Yang bagian yang penting-penting ini kita solder dulu. Kalau Anda nggak punya tang potong, pakai pemotong kuku ini mungkin lebih praktis atau dia lebih rapi atau bisa lebih mepet. Nah, ini kita potong dulu supaya lebih rapi. Biasanya kalau beli tang potong yang mahal itu ya awet, cuman kadang awet, yang bikin gak awet tuh hilang. Mending memotong kuku ini harganya cuma 4.000 tapi lumayan lah, buat kerja juga bisa rapi. Nah, ini kita potong dulu, nanti kita solder lagi. Oke, ini lanjut penyolderan dulu. Dia kalau pakai yang 60 watt lebih padat atau lebih matang masuk ke PCB-nya yang mungkin korosi atau kotor, itu dia lebih dapat atau lebih matang gitu loh. Jadi saya suka dengan solder yang besar ini karena lebih apa ya, lebih matang. Atau mungkin kalau korosi atau PCB-nya ada sedikit kotor itu
Nah, ini bisa diatasi. Oke, ini dulurku, ini hasil solderan saya seperti ini. Mungkin Anda bisa lihat ya, kalau dibilang mau rapi ya seperti ini. Ini hasil karya saya. Semoga info power itu tergantung Anda mengerjakannya, atau Anda paham dengan komponen yang Anda gunakan. Sebaiknya Anda menggunakan komponen yang berkualitas atau standar pabrikan yang mungkin ada KW-KW gitu. Jadi saya mending ngambil yang lebih bagus, karena nanti hasil suara atau hasil audionya akan lebih bersih. Oke, thank you dulurku. Semoga info power ombro atau suka yang ombro-ombro, saya akan mendukung Anda. Thank you dulurku. Semoga info pembuatan power ombro ini bisa bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum dulurku. Semoga Anda sukses selalu. Jaga kesehatan Anda. Assalamualaikum. Dadah.